Putih matanya saking banyaknya menangis, sedih tapi bukan tidak ridho ke takdir karena beliau tahu ini takdir. Hanya sedih sayang, sedih anak bungsunya diperlakukan. Tapi lihat ujungnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang baik, target kita kolbun salim. Dah gitu aja sederhanakan. Mau tahu ciri-ciri orang yang kolbun marid? Oh, saya lupa. Ini kira-kira di sini apa? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Jawab. Oh, ini kolbun salim, ha? Oh, saya lupa ngasih tahu. Ciri orang yang berpenyakit lahir itu ngaku. Saya sakit pinggang, saya sakit kepala, dia ngaku aja. Dan mau diobatin, mau bayar. Itu ciri sakit badan. Tapi bedanya orang yang berpenyakit hati tidak ngaku. Itu aja perbedaan. Saya mohon maaf ya. Tadi kelewat. Mana ada orang coba, ibu jangan sombong. Kata siapa saya sombong? Oh gak mau. Saya lihat ibu tuh orangnya pendengki, enak aja. Pasti ngelawan. Karena orang yang penyakit hati itu boro-boro dikasih boro-boro ngaku, dikasih tahu aja ngambek dia. Boro-boro mau bayar. Ya. Ulangi lagi ya pertanyaannya. Jadi jamaah ini kira-kira kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Tetap kolbun salim? Ya udah nggak apa-apa. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Oh gak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Gak ada yang ngacung? Oke. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Enggak ngaku juga? Wah. Jadi mana kolbun salimnya nih? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh pakai gembira lagi. Kacau ya. Ada yang tidak ngacung tadi kenapa? Karena saya banyak sekali ya. Terus gimana? Kalau saya jelas kolbun marid. Banyak penyakit di sini. Tapi berusaha sekuat tenaga ingin punya kolbun salim. Baru pengen saya nih tapi nggak ngaku-ngaku ya kan. Asli banyak penyakit lah. Ada ria, ini ceramah gini aja bisa ria. Turun dari mobil, oh itu agim, itu bisa ngotorin hati. Datang orang musalam, itu bisa ngotorin hati. Duduk di sini, diliatin, didengar, itu bisa kotor hati itu. Merasa penting, merasa berjasa, merasa pinter, merasa soleh, merasa berpengalaman. Oh penyakit itu. Di akhirat bisa ngejongkeng itu. Emang kelihatan sepertinya dakwah sana sini. Belum tentu. Hari ini satu aja yang mau dikasih tahu ya. Saya udah waktunya sahur nih. Satu aja mau dikasih tahu. Ini penting, luar biasa pentingnya. Hanya satu ya. Jadi ketika udah meninggal nanti dihisab. Tahu siapa yang pertama dihisab? Orang yang mati dalam memperjuangkan Islam. Orang menyebutnya mati syahid. Ini hadis sahih ini. Kumpulkan yang mati syahid. Apa yang sudah engkau, Allah perlihatkan nikmat. Dia mengakuinya. Apa yang engkau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah. Sampai saya mati terbunuh di medan jihad. Saya lakukan karena engkau. Dia tidak kurang pedulinya ke perjuangan, tidak kurang perjuangannya sampai mati, tidak kurang pengorbanannya, terbunuh. Tidak kurang pengakuannya. Lalu apa yang Allah firmankan? Katamu, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang,
Karena ingin disebut pemberani, pahlawan, dan orang-orang sudah menyebutmu sebagai orang pemberani. Di akhirat tahu diseret dalam keadaan tertelungkup masuk neraka. Nauzubillah, ini hadis sahih. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Yang kurang cuma satu saja. Apa? Hatinya lebih sibuk cari kedudukan di hati makhluk daripada mencari keridhaan Allah. Hapus semuanya. Bahayanya nggak ngebersihin hati. Tahu yang kedua yang dihisab? Orang yang belajar agama di antara dan mengajarkannya. Seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Hakim katanya, nggak kuat ya, pengen saya dihisab duluan ya. Itu teh dengkit. Saya dan beberapa ustadz, beliau juga. Itu barisan kedua loh yang dihisab. Kenapa? Karena belajar dan mendakwakannya. Dan belajar Quran juga membacanya. Ada yang melesat jadi surga tertinggi. Tapi ada juga yang tidak selamat. Allah tunjukkan apa yang engkau lakukan. Engkau mengakui karunia Allah. Engkau sudah di Jogokarian dan semua sudah diakui karunia Allah. Apa yang engkau lakukan? Saya belajar dan saya dakwah. Karena engkau kadzab, dusta kamu, bohong. Kamu belajar dan mengajar. Karena ingin disebut alim, orang pintar, kiai, ustadz, dai kondang. Orang yang berjuang untuk agama, dakwah. Dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat diseret tertelungkup masuk neraka. Jadi ada yang masuk neraka, ilmu agamanya banyak, dalilnya hebat, dakwahnya bahkan dia terkenal. Tapi Allah tidak terima. Kenapa? Karena Allah tahu hatinya ternyata lebih sibuk ingin dinilai orang. Lebih sibuk cari kedudukan di hati orang. Ngejengkang di akhirat nanti. Gini serius, saya ngomong gini aja udah ngebayangin saya ngejengkang ini. Mules-mules perut saya ini Pak ngomong ini. Karena benar-benar saya bekal dihisab nanti. Untuk apa nih saya dakwah keliling kayak gini? Termasuk yang baca Quran. Ada yang hafal Quran, tahsinnya sempurna, suaranya merdu. Dusta kamu! Kamu belajar dan baca Quran supaya disebut qori'ah, hafiz, hafizoh. Dan orang-orang sudah menyebutmu seperti itu. Di akhirat ngejengkang itu diseret. Jadi nanti ada yang pertama masuk neraka itu orang yang dekat dengan Quran. Tapi hatinya tidak untuk Allah. Yang ketiga dermawan. Ada yang sedekah terus-terusan. Terus sedekah. Jengkang juga. Karena hatinya lebih senang disebut dermawan oleh manusia. Nah ini serius. Kenapa jadi pada melotot begitu? Saya jadi... Wah iya ini saya ngomong gini aja udah gak enak hati nih. Mau selesai aja. Ini serius Pak. Pelajaran ikhlas itu pelajaran pertama dan pelajaran paling utama sebelum kita beramal. Jadi tidak cukup kita ke masjid, sedekah, dakwah. Itu tidak cukup sama sekali. Di sini untuk siapa semua ini? Belajar ikhlas, berlatih ikhlas, memohon kepada Allah jadi orang ikhlas. Itu kunci utama.
silakan tanya kepada diri sendiri. Seberapa hebat kita minta kepada Allah jadi orang ikhlas. Seberapa gigih kita belajar ilmu supaya punya hati ikhlas. Seberapa upaya kita dalam berbuat supaya niatnya ikhlas. Sejujurnya jarang orang memikirkan niat sebelum melakukan sesuatu. Benar? Karena orang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Kalau kita kurang bahagia, hampir dapat dipastikan kurang Saya tuh sudah menolong dia. Saya padahal ikhlas loh. Pasti enggak ikhlas. Karena orang ikhlas gak akan kayak gitu. Saya tuh gak ngarap apa-apa dari dia. Tapi mana? Dia senyum juga enggak, ngarep. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Ginilah, mau ini dibagi susu murni gratis dari Sapi Bahagia, mau? Sapi ini enggak stres karena dia enggak banyak masalah. 10 liter per hari bebas ongkir, mau? Mau tidak? Kalau mau, kalau tidak ada masalah. Namanya juga ngarang, ya kan? Mau? Allah sedang mendengar loh, siapa tahu diijabah. Tapi susu murni yang berkualitas itu dicampur dengan kotoran sapi. Hanya 1 sendok loh. 1 sendok tembok yang gede itu. Atau 1 sendok makan, mau tidak? 1 sendok kecil aja mau. Sendok itu seujung sendok aja mau. Enggak usah lihat saya yang nyampurin lah. Mau tidak? Mau tidak? Nah, ikhlas, khalis itu murni. Di sanalah sebetulnya perjuangan hidup yang sebetulnya. Kalau nolong orang ini sholat itu mah punten ya gampang. Tapi yang mahal ini. Emang azan bisa ikhlas? Belum tentu. Allahu Akbar. Wah, merden. Serius. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak. Bergetar. Gitu. Nggak ingat ke Allah. Yang diingat calon mertua. Emang ceramah gini gampang? Hah? Susah ceramah tuh. Ngomongnya sih gampang. Tapi ngejaga hati susah hadirin. Oh kalau gitu saya nggak akan dakwah. Itu lebih jelek lagi. Ya gak? Itu persis kayak mau sedekah ya. Ada yang lihat, wah 100 ribu. Nggak jadi rugi. Mau tahajud, tahajud ya. Nggak ikhlas nih, mending tidur. Ngaco. Ya. Tetap lakukan, hanya jaga hati. Seperti apa sih ikhlas? Kalau ilustrasi ya, jantung. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Iya kan? Iya kan? Bahkan kita sampai sekarang aja nggak tahu jantung kita kayak apa. Padahal kita bergerak, hidup saya begini, jasa jantung loh. Dia paling berjasa. Justru yang suka sibuk menonjolkan diri itu ambeien, bisul, jerawat, tumor, sakit semuanya. Makanya kalau ada emak-emak dan aki-aki mos-mos ini yang suka overacting, sibuk ingin, pasti sakit hidup hatinya. Atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya.
Udahlah, ini bagian saya, nggak usah ikut. Terus matahari itu menebar kebaikan, benar? Mencahayai yang gelap, menumbuhkan yang layu, menyegarkan suasana. Gak ada matahari, bayangin. Gak ada kehidupan. Apa yang dikembalikan buat matahari? Gak ada. Ilustrasi. Atau seperti gula. Teh manis tidak disebut teh gula. Padahal yang bikin manis siapa mas? Gula. Tapi kopi disebut ini air kopi. Gitu. Teh disebut ini air teh. Tapi teh manis nggak disebut gulanya. Martabak manis nggak disebut martabak gula. Tapi giliran penyakit, sakit gula nih. Difitnah. Tapi gula tetap manis, benar tidak? Nggak emosi dia. Apa jadi asin atau jadi pedas, manis. Udahlah hadirin, mau ngapain sih cari pujian orang. Latihannya adalah stop, jangan berharap dari makhluk bahagia. Tahu Bu yang membuat ibu-ibu ini kurang bahagia, tahu nggak? Ibu kan nikah tuh tadinya mau bahagia, betul tidak? Iya kan? Makanya ibu nerima lamaran si dia, iya kan? Ketika jebet nikah, yang membuat ibu nelangsa siapa? Apalagi yang ini nih. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, demi dirimu jebet nikah leng, ya kan? Siapa yang membuat bapak-bapak pening, ha? Si dia? Bukan, gak ikhlas. Ya saya tuh ingin istri saya tuh soleha, hafizoh, akhlakul karimah, yang bisa bikin hati sakinah. Dengar ya Pak ya, yang seperti itu kan gak ada yang mau sama Bapak. Terima. Bahagia bukan karena keadaan istri, bukan karena keadaan suami, tapi jadi suami yang ikhlas tidak dalam beramal di rumah. Jadi istri yang ikhlas tidak, itu yang bikin bahagia. Karena yang membuat bahagia itu Allah. Gak ada yang bisa bikin, ini hati itu dibulak-baliknya oleh Allah. Dan bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Amal soleh kuncinya ikhlas dan ittiba kepada Rasul. Maka sarannya belajarlah ilmu ikhlas, lebih sungguh-sungguh lagi. Mohon kepada Allah jadi orang yang ikhlas dan bermujahadahlah. Setiap melakukan apapun, tanya dulu ini niatnya apa. Kalau udah menemukan niat yang baik, laksanakan. Nanti nikmat. Enggak ada perihnya di sini. Lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi, yang mantap, perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab, perlu tidak? Coba kalau kita mengingat-ingat jasa baik, jatuhnya bahagia atau enggak enak hati? Berarti salah. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita agar orang kagum ke kita? Perlu tidak? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Gak ada perlunya sama sekali. Keperluan kita cuma satu. Yang kita lakukan diterima oleh Allah. Wes, sangono wae. Ojo mumet-mumet yo. Allah suka, selesai urusan. Orang mau suka, mau tidak suka, boten napa-napa. Apa? Hah? Aduh, harus kursus dulu nih. Apa? Gak usah nunggu orang terima kasih. Coba, kalau kita berbuat sesuatu, Allah lihat tidak? Tahu tidak? Ada balasannya tidak? Ada balasannya tidak? Mungkin Allah lupa ngebalas? Jawab. Mungkinkah Allah ketukar ngebalas?
Ada yang bisa menghalangi? Ada yang bisa mencegah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Buat apa nginget-nginget ya? Fokus saja. Lakukan dengan jaga niat. Selesai. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Selesai. Hidup kita memang cuma nunggu mati. Sambil melakukan kebaikan dengan harapan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doanya. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu dari kemusyrikan dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini, dan mulailah dengan hati yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.